Apa yang akan terjadi jika Anda bisa menghadapi setiap kritik dan setiap masalah dengan ketenangan yang tak tertembus? Bayangkan ketenangan itu. Seseorang yang tidak membiarkan dirinya hanyut oleh kekacauan, yang pikirannya tetap jernih sementara yang lain kehilangan kendali. Ini bukan fantasi, ini adalah keterampilan, dan stoikisme memegang kunci untuk mengajarkannya kepada Anda. Bagaimana cara mencapainya? Hari ini, Anda akan menemukan cara bertindak seolah-olah tidak ada yang mengganggumu, bahkan dalam situasi yang paling sulit, dan bagaimana sikap ini bisa menjadi benteng terpenting Anda. Bersiaplah, karena Anda akan segera mempelajari seni menguasai emosi dan menaklukkan rintangan apapun dengan ketenangan seorang stoik sejati. Sebelum memulai, saya ingin mengajak Anda untuk bergabung dalam gerakan stoik ini. Tinggalkan di kolom komentar ungkapan yang penuh makna. Hari ini, aku memilih untuk menjadi versi stoik terbaik dari diriku. Tuliskan sebagai komitmen pada diri sendiri, sebuah pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tenang. Saya sangat ingin membaca komentar Anda, dan ketahuilah bahwa bersama-sama kita sedang bertransformasi. Pertama, belajarlah bertindak seolah-olah tidak ada yang dapat mengganggumu. Kunci untuk hidup dalam damai dan dengan keyakinan yang teguh terletak dalam belajar bertindak seolah-olah tidak ada yang dapat mengganggumu. Ini bukan tentang mengabaikan atau menekan perasaan Anda, tetapi tentang mengadopsi sikap di mana Anda memutuskan bagaimana cara merespons, terlepas dari apa yang terjadi di sekitar Anda. Pada dasarnya, pahami bahwa meskipun Anda tidak mengendalikan keadaan eksternal, Anda memang memiliki kekuasaan mutlak atas reaksi Anda. Ini adalah prinsip dasar stoikisme, sebuah filosofi yang mengajarkan kita bahwa pikiran adalah benteng yang melindungi kita dari serangan dunia. Bayangkan sebuah saat Anda menghadapi kritik keras atau kegagalan. Reaksi paling umum adalah membiarkan pengalaman-pengalaman ini membentuk keadaan emosional Anda. Kesedihan, frustrasi, bahkan kemarahan. Tetapi jika Anda memilih untuk bertindak seperti tidak ada yang mengganggu, Anda tidak menyangkal bahwa Anda merasa. Anda hanya sedang memutuskan untuk tidak membiarkan emosi-emosi itu menguasai kendali. Ini bukan berarti Anda mengabaikan masalah, tetapi Anda menghadapinya dengan ketenangan dan kejernihan mental. Pendekatan ini tidak hanya membuat Anda lebih tangguh, tetapi juga memproyeksikan citra keamanan dan kekuatan yang memberikan pengaruh positif pada bagaimana orang lain memandang Anda. Kaum Stoa mengajari kita bahwa kekuasaan terletak pada pemahaman akan apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Anda tidak bisa mengubah pikiran seseorang, kondisi cuaca, atau perilaku orang di sekitarmu. Tapi Anda dapat mengontrol bagaimana Anda mengizinkan hal-hal ini memengaruhi kedamaian batin Anda. Bertindak seolah-olah tidak ada yang mengganggumu bukan berarti tidak peka, tetapi untuk mengembangkan kemampuan untuk mengamati tanpa bereaksi secara impulsif. Saat Anda mempraktikkan cara berpikir ini, Anda dapat bertindak secara rasional dan bukan dari emosi, yang memungkinkan Anda membuat keputusan yang lebih baik dan tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Pola pikir ini memiliki pengaruh transformatif. Jika Anda terjebak dalam kemacetan lalu lintas atau menghadapi masalah, alih-alih mengisi diri dengan frustrasi, ingatlah bahwa keadaan tersebut berada di luar kendali Anda. Mereka tidak memiliki kekuatan kecuali jika Anda memberikannya kepada mereka. Dengan membiarkan diri Anda tetap tenang dan berpikir jernih, Anda dapat mencari solusi dan bergerak maju sementara yang lain terjebak dalam kekacauan emosional. Ini bukan hanya bermanfaat dalam hal produktivitas, tetapi juga melindungi kesejahteraan mental dan fisik Anda. Saat mempraktikkan ini, Anda akan mulai membangun kepercayaan teguh sebagai seseorang yang tidak pernah terganggu oleh pasang surut kehidupan. Hal ini memberikan kesan kendali dan stabilitas yang menginspirasi orang lain. Sikap seperti ini juga membantu Anda menghadapi tantangan dengan keberanian, karena Anda memahami bahwa bahaya sebenarnya bukan terletak pada keadaan, tetapi dalam bagaimana Anda membiarkan mereka memengaruhi keadaan emosional Anda. Semakin banyak Anda berlatih, pendekatan ini akan menjadi lebih alami. Hal ini juga berlaku untuk hubungan pribadi. Ketika seseorang melontarkan penghinaan atau tindakan tidak adil,
Anda memiliki pilihan untuk merespons dengan marah atau dengan ketenangan. Saat memilih yang kedua, Anda tidak menunjukkan kelemahan, melainkan kekuatan. Anda mengatakan tanpa kata-kata bahwa perilaku mereka tidak memiliki kuasa atas dirimu. Sikap ini tidak hanya menjaga kedamaian Anda, tetapi juga melucuti senjata orang lain, menghilangkan konflik sebelum bisa membesar. Bertingkah seolah-olah tidak ada yang mengganggumu adalah alat yang ampuh untuk memelihara fokus pada tujuan Anda. Di dunia yang penuh dengan gangguan, kemampuan Anda untuk tetap tidak terganggu adalah apa yang akan membedakanmu dari yang lain. Setiap kali Anda menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa ini bukan tentang apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana Anda memutuskan untuk menghadapinya. Dengan setiap tantangan yang berhasil diatasi, karakter Anda akan semakin kuat dan akan membawa Anda lebih dekat dengan kehidupan yang Anda inginkan. Membangun hidup dengan cara ini awalnya memang tidak mudah, tapi dengan latihan, ini menjadi kebiasaan sehari-hari. Setiap hari menawarkan kesempatan untuk mempraktikkan prinsip ini. Jika Anda bisa tetap tenang di tengah badai, Anda akan menguasai salah satu pelajaran terpenting stoikisme. Kedamaian batinmu bukan di tangan dunia, tetapi di tanganmu. Kedua, emosi adalah sebuah pilihan. Konsep ini dapat mengubah cara Anda mengalami hidup. Tidak seorang pun memiliki kuasa untuk membuatmu merasa apapun, kecuali jika Anda mengizinkannya. Peristiwa eksternal pada dirinya sendiri bersifat netral. Interpretasi yang Anda berikan kepada mereka, narasi yang Anda bangun di sekitarnya, adalah faktor yang menentukan dampak emosional yang akan mereka rasakan terhadapmu. Ini adalah prinsip mendasar dalam stoikisme. Kekuatan Anda terletak pada kemampuan Anda untuk mengendalikan bagaimana Anda menafsirkan hal-hal tersebut, bukan pada apa yang sebenarnya terjadi. Saat seseorang mengkritikmu, impuls pertamamu mungkin adalah merasa sakit hati, marah, atau tidak aman. Tapi berhentilah dan tanyakan pada diri sendiri, apakah kritik itu memiliki kekuatan bawaan, ataukah Anda yang memutuskan untuk memberikannya arti? Alih-alih berpikir, mereka memiliki alasan, aku tidak cukup baik. Anda bisa mengadopsi perspektif yang berbeda. Ini tidak mendefinisikan aku. Aku tidak akan membiarkan sikap negatif mereka memengaruhi aku. Dengan mengubah narasi itu secara internal, Anda secara sadar memilih bagaimana menjawab, dan dalam tindakan itu Anda memulihkan kekuatan Anda. Kata-kata atau tindakan orang lain tidak memiliki kendali atas kedamaian Anda, kecuali jika Anda memberikannya. Anda mengendalikan bagaimana peristiwa yang terjadi di sekitar Anda diproses oleh pikiran Anda. Jika seseorang memotong jalur Anda di lalu lintas, Anda bisa menganggapnya sebagai penghinaan pribadi yang pantas membuatmu marah, atau Anda bisa menafsirkannya sebagai fakta yang tidak relevan yang tidak penting dalam harimu. Perbedaannya terletak pada cerita yang Anda pilih. Mengendalikan interpretasi ini adalah sebuah latihan dalam kesadaran diri dan disiplin. Kenali kekuatan ini. Dalam setiap situasi, Anda bisa bereaksi dengan emosi tidak terkendali atau dengan tenang dan jernih. Pilihan itu akan selalu menjadi milik Anda. Ini bukan berarti menyangkal atau menekan emosi Anda. Tentu saja Anda akan merasakannya. Tetapi kekuatan sebenarnya adalah tentang memutuskan seberapa banyak ruang yang Anda berikan kepada mereka dalam pikiranmu, dan seberapa besar kamu mengizinkan mereka mempengaruhi tindakan Anda. Misalnya, jika Anda merasa sedih atau marah, amati emosi tersebut, kenali, tapi jangan berpegang teguh. Anda tidak perlu menjadikan mereka pusat identitas atau kekuatan yang membimbingmu. Saat mempraktikkan pendekatan ini, Anda akan mempelajari bahwa emosi bersifat sementara dan tidak harus mendefinisikan dirimu. Hidup penuh dengan situasi sulit, orang-orang yang tidak terduga, dan kejadian di luar kendali Anda. Tapi kamu bisa mengendalikan narasi internal Anda. Jika Anda kehilangan pekerjaan, Anda bisa melihatnya sebagai sebuah tragedi atau sebagai kesempatan untuk tumbuh. Jika Anda menghadapi pengkhianatan, Anda bisa memutuskan bahwa hal itu membuatmu lebih kuat dan bijaksana, alih-alih membiarkan rasa dendam mengikis dirimu. Interpretasi adalah alat paling penting yang harus Anda pertahankan untuk keseimbangan emosional dalam menghadapi tantangan hidup. Praktik filosofi ini tidak hanya membuat Anda lebih tangguh,
tetapi juga memperkuat karakter Anda. Seseorang yang memahami bahwa emosi adalah pilihan akan memproyeksikan rasa aman, tenang, dan dewasa. Saat Anda berhenti bereaksi secara impulsif terhadap keadaan eksternal, Anda berubah menjadi pilar stabilitas di dunia penuh kekacauan. Dengan memilih narasi yang positif dan memberdayakan, Anda tidak hanya mentransformasi hidup Anda, tetapi juga menciptakan dampak positif pada orang lain. Dalam hubungan pribadi, prinsip ini bisa revolusioner. Jika seseorang bertindak dengan cara yang menyakitkan terhadapmu, Anda bisa menafsirkan tindakan mereka sebagai refleksi pergumulan internal mereka sendiri, bukan sebagai serangan terhadap harga diri Anda. Ini bukan hanya menjaga kedamaian batinmu, tetapi juga memungkinkan Anda untuk membalas dari tempat belas kasih dan pengertian, bukan dari reaktivitas. Memilih perspektif ini membebaskan Anda dari beban emosi negatif yang tidak bermanfaat dan memungkinkan Anda untuk bergerak maju dengan mudah. Terakhir, ingatlah bahwa hidup tidak akan selalu baik. Akan ada saat-saat yang menantang untuk memilih sebuah narasi yang memberdayakan. Tetapi dengan setiap situasi sulit, Anda memiliki kesempatan untuk berlatih. Dari waktu ke waktu, memilih emosi yang mencerminkan kedamaian, kejernihan, dan kekuatan akan menjadi kebiasaan. Setiap kali Anda memutuskan untuk menafsirkan suatu peristiwa dengan cara yang menjaga keseimbangan emosional, Anda sedang memperkuat kapasitas Anda untuk hidup dengan tujuan dan kepuasan. Emosi bukanlah sesuatu yang begitu saja terjadi. Mereka adalah konstruksi dari pikiran Anda. Dengan menerima kebenaran ini, Anda tidak hanya memulihkan kendali atas keadaan emosional Anda, tetapi juga mengubah pengalaman hidup Anda. Apa yang dulu tampak tak tertahankan menjadi sebuah kesempatan untuk berkembang, dan apa yang dulunya merampas kedamaianmu akan kehilangan kekuatannya. Ingatlah selalu, tidak ada seorang pun yang memegang kendali atas emosi kamu, hanya kamu sendiri. Ketiga, bangun rasa percaya diri dari dalam. Harga diri sejati tidak dibangun di atas pujian yang Anda terima atau prestasi yang Anda kumpulkan. Harga diri dibangun dari dalam, dengan menghargai usaha, dedikasi, dan pertumbuhan pribadi Anda, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan atau keadaan eksternal. Ketika kepercayaan dirimu bergantung pada faktor eksternal seperti persetujuan orang lain atau kesuksesan yang terus-menerus, Anda menjadi rentan. Segala bentuk kritik, kegagalan, atau penolakan dapat menghancurkan citra diri Anda. Di sisi lain, jika Anda berupaya menghargai siapa Anda tanpa syarat atau perbandingan, Anda mengembangkan rasa percaya diri yang kuat dan teguh. Kebanyakan orang tumbuh di dunia yang mengajarkan cara mencari validasi eksternal. Sebagai anak-anak, kita belajar bahwa menjadi baik atau layak dikaitkan dengan apa yang dikatakan orang lain tentang kita. Para guru yang memuji, orang tua yang memberi penghargaan, teman-teman yang menerima. Pola ini terbawa hingga usia dewasa dan tanpa disadari, kita mendasarkan nilai diri kita pada faktor-faktor yang tidak kita kendalikan. Tetapi inilah kebenarannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menentukan nilai dirimu kecuali Anda sendiri. Penilaian dari luar hanyalah opini, dan harga diri Anda tidak seharusnya bergantung pada sesuatu yang begitu mudah berubah. Membangun harga diri sejati mengharuskan Anda untuk melihat ke dalam diri dan bertanya, apakah aku sudah melakukan yang terbaik yang bisa kulakukan? Apakah aku bisa mengatasi apa yang kumiliki? Apakah aku sedang belajar dan berusaha, bahkan saat tak ada yang melihat? Hargai dirimu atas usahanya sendiri, alih-alih berfokus pada hasil spesifik atau apa yang orang lain pikirkan. Itulah yang benar-benar memperkuatmu. Kepercayaan diri bukanlah tentang menjadi sempurna atau menghindari kesalahan. Sadarilah bahwa Anda sedang dalam suatu proses perbaikan berkelanjutan, dan proses tersebut memiliki nilai yang sangat besar. Ketika Anda menerima bahwa Anda tidak memerlukan persetujuan orang lain, Anda merasakan kebebasan yang luar biasa. Itu tidak berarti kamu tidak menghargai pujian atau mengabaikan kritik konstruktif, tetapi kesejahteraan emosional Anda tidak bergantung pada mereka. Anda bisa menerima pujian dan berterima kasih atasnya, tetapi Anda juga bisa menghadapi kritik tanpa membiarkan hal itu menguasai Anda. Kuncinya adalah dalam memisahkan nilai Anda sebagai pribadi dari pendapat dari luar manapun. Ingatlah, selama pertumbuhan, usaha,
Dan niat Anda untuk menjadi lebih baik setiap hari adalah yang benar-benar penting. Praktik penerimaan diri tanpa syarat adalah hal terpenting dalam proses ini. Perlakukan dirimu sendiri dengan rasa empati seperti yang Anda berikan kepada seorang teman dekat. Jika seorang teman melakukan kesalahan, Anda tidak menghakiminya dengan keras atau meremehkannya. Sebaliknya, Anda menawarkan dukungan kepadanya dan mengingat sifat-sifatnya. Mengapa tidak melakukan hal yang sama padamu? Setiap kali Anda menghadapi tantangan atau kegagalan, ingatlah bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh sebuah momen yang sulit, tetapi berdasarkan kemampuan untuk bangun, belajar, dan melangkah maju. Penting juga untuk menyadari bahwa perbandingan adalah salah satu musuh terbesar harga diri. Kita hidup di era di mana media sosial membombardir kita dengan gambar-gambar tentang kesuksesan, kecantikan, dan kesempurnaan. Tetapi ini hanyalah fragmen-fragmen yang dibuat dengan cermat dan dipilih dari kehidupan orang lain. Membandingkan diri Anda dengan mereka adalah tidak adil dan berbahaya, karena kamu hanya melihat satu bagian dari cerita sementara Anda mengetahui setiap detail perjuanganmu sendiri. Rasa percaya diri sejati muncul ketika Anda berhenti membandingkan diri Anda dan mulai fokus pada jalanmu sendiri, merayakan kemenanganmu, dan belajar dari tantangan Anda. Membangun rasa percaya diri yang kuat bukan sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah proses refleksi harian, welas asih terhadap diri sendiri, dan praktik penuh kesadaran. Luangkan waktu sejenak setiap hari untuk mengakui dan menghargai bahkan pencapaian terkecil sekalipun. Upaya yang Anda curahkan untuk meningkatkan, dan ingat bahwa setiap langkah berarti. Saat Anda menghadapi kritik atau kegagalan, manfaatkan pengalaman tersebut sebagai peluang untuk bertumbuh, bukan sebagai alasan untuk meragukan diri sendiri. Ingatlah, nilai diri Anda tidak terletak pada apa yang Anda lakukan atau bagaimana orang lain memandang Anda, tetapi pada siapa Anda dan bagaimana Anda memutuskan untuk tumbuh dan maju setiap hari. Ketika Anda membangun harga diri dari dalam, kamu membebaskan dirimu dari belenggu validasi eksternal, belajar menikmati proses keberadaan diri sendiri, dan menyadari bahwa kepercayaan sejati berasal dari penerimaan tanpa syarat terhadap diri sendiri. Inilah jalan menuju kehidupan yang damai dan seimbang. Keempat, terima ketidaksempurnaan hidup. Hidup tak pernah sempurna, dan menerima kenyataan ini adalah langkah pertama menuju perdamaian sejati. Kita semua akan menghadapi cobaan, tantangan, dan momen menyakitkan. Bukan karena hidup itu kejam atau tidak adil, tetapi karena itulah sifatnya. Ketika Anda berhenti menolak kebenaran ini dan menyerah pada harapan bahwa semuanya akan mudah atau sempurna, Anda telah membebaskan diri dari banyak rasa frustrasi yang tidak perlu. Alih-alih bertanya pada diri sendiri, "Mengapa ini selalu terjadi padaku?" Anda dapat mengubah perspektif Anda menjadi, "Mengapa bukan aku? Aku mampu mengatasi ini." Kesulitan bukanlah hukuman atau tanda bahwa ada sesuatu yang salah denganmu atau hidupmu. Itu adalah bagian dari pengalaman manusia, dan dalam banyak kasus merupakan sarana melalui mana kita tumbuh. Kaum Stoa memahami bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan, untuk memperkuat karakter Anda, dan untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu lebih tangguh daripada yang kamu pikirkan. Dengan mentalitas ini, Anda berhenti melihat kesulitan sebagai hambatan dan mulai melihatnya sebagai kesempatan. Rasa sakit akibat kegagalan atau ketidaksempurnaan hidup hanya memperparah penderitaan. Semakin Anda menolak untuk menerima apa yang terjadi, semakin Anda terjebak dalam siklus frustrasi dan negativitas. Ketika Anda menerima bahwa ujian-ujian tersebut tak terelakkan, bahwa rasa sakit adalah bagian dari perjalanan, sesuatu berubah di dalam diri Anda. Anda berhenti menghabiskan energimu untuk melawan kenyataan dan mulai menggunakannya untuk bertumbuh, beradaptasi, dan bergerak maju. Perubahan ini tidak menghilangkan kesulitan sepenuhnya, tetapi memungkinkan Anda untuk menghadapinya dengan lebih tenang dan bijaksana. Mengubah narasi internal Anda adalah alat yang ampuh untuk menerima ketidaksempurnaan hidup. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, alih-alih tenggelam dalam mengasihani diri sendiri atau frustrasi, Anda dapat memilih perspektif yang berbeda.
Tanyakan pada diri sendiri apa yang dapat Anda pelajari dari pengalaman ini, atau bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk memperkuat karakter Anda. Bukan tentang menyangkal emosi atau mengabaikan rasa sakit, tetapi menemukan tujuan bahkan di saat-saat tergelap. Perubahan pola pikir ini mengubah Anda dari korban menjadi protagonis cerita Anda. Ketidaksempurnaan tidak hanya ada pada faktor eksternal. Kita semua melakukan kesalahan dan pernah gagal di suatu titik. Dan itu tidak apa-apa. Menerima diri sendiri dengan segala ketidaksempurnaannya sama pentingnya dengan menerima tantangan hidup. Alih-alih menghukum diri sendiri karena tidak sempurna, perlakukan diri Anda dengan penuh kasih sayang dan manfaatkan setiap kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Kesempurnaan bukanlah tujuan. Pertumbuhan dan peningkatan berkelanjutanlah tujuannya. Dengan menerima kesalahanmu sebagai bagian dari kemanusiaanmu, Anda telah terbebas dari beban mencoba menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Stoikisme mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berada dalam kendali kita, tetapi reaksi kita memang seperti itu. Anda tidak dapat mencegah hal-hal buruk terjadi, namun Anda dapat memutuskan bagaimana cara menghadapinya. Anda dapat memilih untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk menunjukkan kekuatan, untuk melatih kesabaran, atau untuk memperdalam pemahaman Anda tentang kehidupan. Alih-alih menghindari rasa sakit, Anda bisa belajar mengatasi ketidaknyamanan, menghadapi mereka dengan keberanian dan martabat, mengetahui bahwa setiap pengalaman sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Menerima ketidaksempurnaan hidup bukan berarti pasrah atau berhenti mencoba meningkatkan. Ini berarti hidup dengan pemahaman mendalam bahwa jalannya tidak akan selalu mudah, tetapi akan selalu berharga. Setiap jatuh, setiap kehilangan, setiap momen menyakitkan berpotensi mengubah dirimu sendiri jika kamu memilih untuk melihatnya seperti itu. Dengan cara lain, alih-alih menolak, Anda bisa membuka diri terhadap kemungkinan bahwa bahkan dalam yang paling sulit, pasti ada sesuatu yang bisa Anda dapatkan. Ketika Anda mengadopsi perspektif ini, Anda mulai melihat kehidupan dengan sudut pandang baru. Anda tidak lagi mencari kesempurnaan dalam segala hal, tetapi Anda menemukan keindahan dan artinya bahkan dalam ketidaksempurnaan. Anda menyadari bahwa Anda tidak membutuhkan segalanya untuk sangat cocok agar merasakan kedamaian, karena kedamaian itu datang dari dalam, dari kemampuanmu sendiri untuk menerima, belajar, dan bertumbuh. Hidup tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari rasa sakit, namun bukan berarti tidak mungkin sangat indah. Dalam menerima hal ini, Anda menemukan kekuatan dan ketenangan yang tidak ada seorang pun, dan tidak ada apapun yang dapat mengambilnya darimu. Kelima, jangan ambil hati. Ketika kita berhenti menganggap segala sesuatu terlalu serius dan secara pribadi, kita mendapatkan kembali kendali atas kehidupan emosional kita. Seringkali kita menafsirkan tindakan orang lain sebagai serangan langsung terhadap kita, tetapi kenyataannya adalah bahwa kebanyakan orang bertindak berdasarkan perspektif, pergumulan batin, rasa tidak aman, dan persepsi mereka sendiri. Kata-kata dan perilaku mereka lebih merupakan cerminan dari siapa mereka, bukan siapa Anda. Memahami ini membebaskan diri dari beban masalah yang bukan milikmu, dan berhenti mengizinkan tindakan orang lain menentukan bagaimana perasaan Anda. Bayangkan seseorang mengkritik Anda dengan kasar atau menanggapi dengan cara yang tidak menyenangkan. Sangat mudah terjebak dan menganggap mereka melakukan ini karena ada yang salah denganmu. Kamu tidak cukup baik atau telah melakukan sesuatu yang salah. Namun pada kenyataannya, perkataan dan perilaku mereka lebih banyak berbicara tentang diri mereka sendiri daripada tentang Anda. Mungkin mereka sedang mengalami hari yang buruk, stres, atau sekadar memproyeksikan rasa frustrasi mereka sendiri. Ketika menghilangkan unsur personal dalam situasi-situasi ini, Anda memahami bahwa itu bukan tanggung jawab Anda untuk membawa emosi-emosi itu. Sebagai gantinya, Anda dapat bereaksi dengan menjaga keseimbangan dan menerima segala sesuatu secara internal. Menerima segala sesuatu dengan cara pribadi menciptakan siklus penderitaan yang tidak perlu. Jika seseorang mengabaikanmu atau berbicara dengan singkat, Anda bisa menghabiskan berjam-jam bertanya-tanya apa yang telah Anda lakukan salah, padahal kenyataannya mungkin perilakunya tidak ada hubungannya denganmu.
Kami para penganut Stoa mengajarkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas tindakan orang lain, tetapi ya, atas bagaimana kita memilih untuk merespons. Dengan memisahkan status respons emosional Anda terhadap perilaku orang lain, Anda memperkuat kemampuan untuk hidup dengan ketenangan tanpa memandang keadaan. Ini tidak berarti mengabaikan pendapat atau reaksi orang lain, terutama jika ada sesuatu yang bisa dipelajari dari mereka. Namun ada perbedaan besar antara mempertimbangkan kritik yang membangun dan mengizinkan sikap negatif menjatuhkanmu. Jika seseorang bertindak dengan cara yang menyakitkan, alih-alih bereaksi secara impulsif, Anda bisa berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar ada hubungannya dengan saya, atau ini adalah cerminan dari diri mereka sendiri? Perubahan sudut pandang yang sederhana dapat menghemat banyak kecemasan dan stres. Depersonalisasi juga memungkinkan Anda mengelola konflik dan hubungan yang sulit dengan lebih baik. Ketika Anda tidak mengambil komentar yang menyakitkan secara pribadi, Anda dapat membalas dari lokasi ketenangan alih-alih dari reaktivitas. Misalnya, jika seseorang berteriak kepada Anda bisa menyadari bahwa kemarahan mereka berasal dari masalah mereka sendiri dan bukan dari sesuatu yang telah Anda lakukan. Ini bukan hanya menjaga kedamaian interior, tetapi juga mencegah konflik meningkat. Sikap ini juga fundamental bagi harga diri Anda. Ketika Anda terlalu memendam perasaan, Anda menyerahkan kekuasaanmu kepada orang lain, mengizinkan pendapat dan perilaku mereka menentukan bagaimana perasaanmu tentang dirimu sendiri. Tetapi ketika kamu memahami bahwa apa yang orang lain lakukan atau katakan tidak penting bagi harga diri Anda mendapatkan kembali kekuatan itu. Harga diri Anda tidak lagi bergantung pada keadaan eksternal, tetapi berasal dari dalam, dari kepastian bahwa kamu berharga apapun yang orang lain pikirkan atau lakukan. Mempraktikkan kerangka berpikir ini membutuhkan waktu dan kesadaran diri. Lain kali seseorang memperlakukanmu dengan buruk atau mengucapkan sesuatu yang menyakitkan, tarik napas dalam-dalam dan ingatlah bahwa sikap mereka tidak mendefinisikan siapa dirimu. Mungkin kamu akan merenungkan kata-katanya, tetapi tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Apakah ini kebenaran objektif atau hanya sebuah persepsi yang saya pilih untuk mengadopsi? Dalam kebanyakan kasus, Anda akan menyadari bahwa tidak perlu memikul beban itu. Ketika kamu tidak menerima sesuatu secara personal, Anda juga menjadi lebih penuh belas kasih. Anda mulai memahami bahwa orang bertindak berdasarkan luka dan keterbatasan mereka sendiri, dan ini memungkinkan Anda menanggapi dengan empati, bukan dengan konflik. Ini bukan berarti Anda harus mentolerir pelecehan, tetapi Anda dapat memilih untuk tidak bereaksi dengan cara yang meningkatkan penderitaan Anda. Pada akhirnya, ketika kamu berhenti berasumsi bahwa segala hal buruk berputar di sekitarmu, Anda melepaskan sejumlah besar energi emosional yang bisa digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih berharga. Pertumbuhan Anda, tujuan Anda, dan hubungan penting Anda. Selalu ingat bahwa sikap orang lain adalah milik mereka, bukan tanggung jawabmu, dan semoga kedamaian interior Anda sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Keenam, jaga baik-baik pikiranmu, dan keyakinanmu akan menjaga Anda. Pikiran dan kepercayaan adalah salah satu tindakan paling ampuh yang dapat Anda lakukan. Pikiranmu tidak selalu menguntungkanmu, tidak selalu merupakan cerminan akurat dari kenyataan, dan Anda tidak seharusnya mempercayai semua yang terlintas di pikiranmu. Seringkali ide-idemu bisa dipengaruhi oleh emosi sesaat, pengalaman masa lalu, atau keyakinan yang membatasi yang telah terakumulasi seiring waktu. Jika tidak Anda periksa, ide-ide ini dapat mengarahkan Anda untuk salah menafsirkan apa yang terjadi padamu di sekitar, menjebaknya. Selain tidak berguna, benda-benda itu juga memperkuat persepsi terbatas tentang diri sendiri dan tentang apa yang bisa Anda capai. Tetapi jika Anda mengambil waktu untuk mempertanyakan ide-ide tersebut dan memeriksa apakah itu benar-benar benar, Anda akan menemukan bahwa seringkali hal itu tidak benar. Ingat semua saat ketika Anda telah menghadapi masalah dan telah mengatasinya. Pikirkan tentang kekuatan yang Anda gunakan, keterampilan yang Anda kembangkan, dan bagaimana pada saat-saat itu kesulitan membuatmu lebih kuat. Pikiran itu seperti benih. Jika Anda terus-menerus mengulang cerita, ide-ide negatif atau membatasi akan berakar dan tumbuh,
menempati pikiran dengan keraguan dan rasa tidak aman. Tetapi jika Anda memilih untuk fokus pada pikiran-pikiran yang memperkuat kekuatan dan kemampuanmu untuk mengatasi segala hal, itulah benih yang akan tumbuh. Ini tidak berarti mengabaikan masalah atau hidup dalam keadaan optimisme yang tidak realistis, tetapi menyadari ide apa yang Anda pilih untuk mengisi pikiran Anda. Ia bisa menjadi sekutu terbaik Anda atau musuh terburuk Anda, dan itu tergantung pada bagaimana Anda merawatnya, pada apa yang Anda biarkan berkembang dalam dirinya. Hindari generalisasi, sebuah alat kunci untuk menjaga pikiran Anda. Satu pengalaman negatif bukan berarti bahwa seluruh hidupmu adalah bencana atau bahwa kamu ditakdirkan untuk gagal. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, jangan bilang, "Segala sesuatunya selalu salah bagiku," atau "Aku tidak akan pernah mencapai tujuanku." Generalisasi ini hanya bertujuan untuk melanggengkan kondisi mental kekalahan yang tidak mencerminkan kenyataan. Fokus pada fakta. Akui bahwa ini adalah peristiwa spesifik dan bukan hal yang mendefinisikan siapa dirimu dan apa yang mampu kamu lakukan. Membangun narasi pemberdayaan sangat penting untuk menjaga pikiran yang sehat. Misalnya, jika Anda menghadapi kritik atau kegagalan, alih-alih memberitahumu bahwa kamu tidak cukup baik, Anda bisa menafsirkannya kembali sebagai sebuah peluang untuk belajar dan meningkatkan diri. Perubahan perspektif ini bukan hanya soal sikap, tapi soal cara untuk mengarahkan pikiran Anda ke tempat di mana kamu bisa berkembang. Ingat, apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri menjelaskan bagaimana Anda akan mengatasi masa-masa sulit di masa depan. Jika Anda memilih narasi yang memperkuat alih-alih melemahkan, Anda akan membangun fondasi yang kokoh untuk mengatasi setiap tantangan. Berlatih juga sangat penting. Perlakukan diri Anda dengan kasih sayang dalam proses ini. Kesalahanmu bukanlah kegagalanmu, dan kritik yang Anda terima bukan cerminan dari siapa Anda. Anda adalah manusia yang terus berevolusi, belajar, dan berkembang dengan setiap pengalaman. Ketika pikiran Anda mulai memenuhi dirimu dengan pikiran negatif, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membantu atau malah membatasi saya? Carilah bantuan yang sama seperti yang Anda lakukan dengan teman dekat. Ingatkan diri Anda akan pencapaian Anda dan berikan pengakuan bahwa tidak apa-apa untuk tidak sempurna. Kesempurnaan bukanlah tujuannya, kemajuannya. Setiap kali Anda menghadapi pikiran yang membatasi, lakukanlah upaya sadar untuk menggantinya dengan yang memotivasi. Jika pikiran Anda berkata, "Aku tidak bisa melakukannya," jawab dengan, "Ini sebuah tantangan, tetapi saya memiliki kekuatan untuk menghadapinya." Jika muncul anggapan bahwa Anda tidak cukup, imbangi dengan mengingat prestasi, kualitas, dan masa-masa, bahwa kamu telah membuktikan dirimu lebih kuat. Dengan praktik yang diulang-ulang, ini akan terus mengubah cara bahwa kamu mengalami hidup. Pikiran membentuk realitas Anda, tetapi Anda memiliki kekuatan untuk membentuk pikiran Anda. Saat menjaga keyakinan Anda, pertanyakan apa yang tidak bermanfaat bagi Anda, dan bangun apa yang memotivasi Anda. Dengan pikiran yang tangguh dan fokus pada pertumbuhanmu, kamu bukanlah budak dari pikiranmu. Engkau adalah pencipta dan pembimbing mereka, dan ketika Anda secara sadar memilih ide mana yang Anda harus memberi makan, Anda menyadari bahwa di dalam dirimu terdapat segala yang kamu butuhkan untuk mengatasi setiap rintangan dan menjalani hidup penuh. Ketujuh, setiap hari adalah peluang baru. Setiap hari saat Anda membuka mata di pagi hari, ada di tanganmu kesempatan untuk memulai kembali. Saat kamu bangun tidur adalah pengingat bahwa masa lalu tidak lagi ada, dan masa kini penuh dengan kemungkinan. Tetapi seringkali kita melewatkan kesempatan ini, memungkinkan faktor eksternal menentukan bagaimana perasaan kita. Lalu lintas, cuaca, kata-kata seseorang, kemunduran kecil, semua itu menjadi alasan untuk kehilangan kendali atas hari kita. Namun bagaimanapun, hal-hal ini bersifat netral secara alami. Mereka tidak memiliki kekuatan bawaan. Anda memberinya kekuatan dengan reaksi Anda. Coba pikirkan, jika Anda mendapati diri Anda dalam kemacetan lalu lintas, Anda bisa memilih untuk merasa frustrasi dan membiarkan hal buruk itu memengaruhi suasana hati sisa hari Anda.
atau Anda bisa menerima bahwa itu adalah sesuatu yang di luar kendali Anda dan menggunakan waktu itu untuk merenung, mendengarkan sesuatu yang menginspirasi, atau nikmati saja momennya. Hal yang sama berlaku untuk iklim. Hujan sedang turun, ini bukan tragedi, melainkan kondisi hari ini. Bukan cuacanya, tetapi persepsi bahwa seharusnya berbeda yang membuatmu bad mood. Prinsip ini juga berlaku untuk perilaku orang. Mungkin seseorang di tempat kerja, di rumah, atau di jalanan berperilaku dengan cara yang tidak Anda sukai, kasar, acuh, atau bermusuhan. Tetapi apakah Anda benar-benar perlu mengizinkan tindakan mereka merusak keadaan emosional Anda? Sejujurnya, sikap mereka tidak ada hubungannya denganmu. Ini hanyalah refleksi tentang apa yang mereka hadapi dalam hidup mereka. Anda bisa memilih untuk mengabaikannya, menanggapi dengan tenang, atau lanjutkan saja jalani harimu seperti biasa tanpa perlu mempermasalahkannya. Ketika Anda memahami ini, Anda membebaskan diri dari kebiasaan bereaksi secara impulsif dan mulai hidup dengan lebih banyak kendali atas kesejahteraan Anda sendiri. Setiap hari bagaikan kanvas kosong, dan Anda adalah senimannya. Peristiwa eksternal bisa berupa sapuan kuas yang tak terduga yang mengubah pekerjaan Anda, tetapi tidak pernah menjadi yang menentukan hasil akhir. Apa yang benar-benar penting adalah bagaimana Anda memutuskan untuk melukis, bagaimana Anda memilih untuk menanggapi hal-hal tersebut. Ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana bukan berarti harimu hancur. Artinya Anda memiliki kesempatan untuk buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu beradaptasi, belajar, dan bergerak maju. Setiap kemunduran bisa menjadi awal sesuatu yang baru jika Anda memilih untuk melihatnya seperti itu. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kunci untuk memanfaatkan setiap hari sebaik-baiknya terletak pada mengingat bahwa Anda selalu memegang kendali atas jawaban kami. Tidak pernah ada di keadaan, selalu dalam reaksi kita. Anda tidak bisa mengubah keadaan yang terjadi di sekitar Anda, tapi kamu bisa ubah cara Anda menafsirkannya dan bagaimana Anda bertindak. Menggunakan pendekatan ini untuk tumbuh tidak hanya memberi Anda kendali atas hari Anda, tetapi juga atas hidupmu. Ketika setiap pagi kamu memutuskan bahwa apapun yang terjadi, kamu akan bertindak dengan tenang, fokus, dan tekad, Anda mulai membangun benteng internal yang tidak dapat ditembus, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan ini. Ini berarti tidak akan ada hari-hari yang sulit? Tidak. Akan ada pagi-pagi ketika kamu bangun lelah, tidak termotivasi, atau menghadapi masalah nyata. Tetapi bahkan dalam momen-momen itu, Anda bisa ingat bahwa setiap hari adalah kesempatan baru. Anda dapat memilih untuk bangun, ambil langkah pertama meskipun hanya kecil, dan terus bergerak maju. Kamu tidak harus menunggu semuanya menjadi sempurna untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Terkadang hari-hari tersulit adalah hari-hari ketika mereka menawarkan pelajaran yang paling berharga, yang mempersiapkanmu untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Jadi, seperti setiap hari dimulai, tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini. Bagaimana saya menginginkan hari ini? Akankah saya membiarkan faktor eksternal mengendalikan saya? Atau akankah saya memutuskan sendiri bagaimana menjalani ini? Kini jawabannya ada di tangan Anda. Anda memiliki kemampuan untuk mengubah pengalaman apapun, baik atau buruk, dalam kesempatan untuk berkembang. Setiap hari bahwa Anda memilih untuk bertindak dengan niat dan tujuan, Anda menjadi lebih dekat dengan kehidupan yang sebenarnya Anda alami. Ingatlah, hari itu tidak selalu ditentukan oleh apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana Anda memutuskan untuk menghadapinya. Itu terserah Anda, kekuatan untuk membentuk hari Anda, untuk menciptakan sebuah narasi yang memberdayakan, untuk bangun kehidupan yang mencerminkan yang terbaik. Setiap pagi Anda memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk maju, dan untuk hidup memanfaatkannya sepenuhnya. Kedelapan, kendali ada di dalam diri Anda. Inilah kebenaran yang sederhana namun transformatif. Kendali ada di dalam dirimu. Kami sering mengizinkan ketidaknyamanan kecil membuat kita keluar dari keadaan tenang dan merusak hari kita. Argumen yang tak terduga, kesalahan dalam pekerjaan, atau sesuatu yang sepele seperti seseorang memotong jalur Anda di lalu lintas. Jika Anda mengizinkannya, mereka akan menjadi pemicu emosi negatif yang mengaburkan pikiranmu dan memengaruhi tindakanmu.
Namun semua ini tidak memiliki kekuatan nyata tentang Anda, kecuali jika Anda mengizinkannya. Peristiwa itu sendiri bersifat netral dan tidak memiliki makna intrinsik. Persepsi Anda lah yang memberikannya perhatian. Bayangkan bahwa Anda sedang mengemudi dan seseorang memotong jalur Anda. Reaksi pertamamu yang gegabah bisa jadi kemarahan, dan mungkin bahkan mendapati dirimu mengumpat atau memukul setir mobil. Tapi mengapa membiarkan sebuah pengalaman yang mungkin tidak akan bertahan lama lebih dari beberapa detik mengganggu ketenanganmu selama berjam-jam? Insiden itu belum terjadi dan belum rusak secara fisik atau mengubah hidup Anda dalam arti yang mendalam. Satu-satunya hal yang terjadi adalah pikiranmu menafsirkan tindakan tersebut sebagai pelanggaran pribadi, dan Anda bereaksi sesuai dengan situasi. Jika sebaliknya Anda memilih untuk memutuskan hubungan dengan emosi itu, mengenali peristiwa tersebut tetapi tanpa membiarkan hal itu memengaruhimu, kamu akan mendapatkan kembali kendali. Mempraktikkan pemutusan hubungan ini bukan berarti mengabaikan apa yang terjadi di sekitarmu, tetapi belajar untuk merespons dari suatu tempat ketenangan dan kejernihan. Lain kali Anda menghadapi pemicu eksternal, berhentilah dan amati pikiranmu. Tanyakan pada diri sendiri apakah reaksi emosional itu benar-benar membantu atau hanya sekadar meningkatkan stres Anda. Anda akan menyadari bahwa emosi negatif itu tidak berguna, dan pada saat itu Anda bisa memilih untuk melepaskan. Ketika melakukan hal itu, Anda tidak hanya menjaga kedamaian Anda, tetapi juga mengembangkan kekuatan mental yang memungkinkan Anda menghadapi lebih banyak situasi dengan ketenangan yang sama. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati bukanlah terletak pada mengendalikan apa yang terjadi, tetapi dalam mengendalikan bagaimana kita menafsirkan dan menanggapi apa yang terjadi. Anda tidak bisa mencegah orang lain bertindak dengan cara tidak sopan, ada masalah di pekerjaan, atau peristiwa terjadi tidak terduga. Namun Anda bisa memutuskan untuk tidak membiarkan hal-hal ini mendefinisikan keadaan emosional Anda. Pendekatan ini tidak hanya melindungi dari kelelahan mental, tetapi juga memungkinkan Anda untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Bukan bereaksi secara impulsif, tetapi fokus pada pencarian solusi atau melanjutkan aktivitas Anda tanpa gangguan. Saat kamu mulai berlatih ini, pada awalnya Anda akan menyadari bahwa banyak dari hal-hal yang dulunya mengganggumu hanyalah penundaan kecil yang tidak signifikan. Komentar negatif, kesalahan kecil. Semua hal ini kehilangan kekuatannya ketika Anda memilih untuk tidak menganggap penting. Itu tidak berarti Anda harus berhenti merawat detail atau mengabaikan masalah nyata, tetapi Anda mengembangkan kemampuan untuk membedakan antara apa yang layak energi Anda dan apa yang tidak. Lebih sering daripada tidak, Anda akan menemukan bahwa hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah melepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Kendali internal ini juga memengaruhi cara Anda berinteraksi dengan orang lain. Jika seseorang menghina Anda atau bertindak dengan cara tidak adil, Anda dapat memilih untuk tidak bereaksi berdasarkan emosi, mengenali perilaku mereka tanpa menerimanya sebagai sesuatu yang bersifat pribadi, memahami bahwa apa yang mereka katakan atau lakukan lebih berkaitan dengan mereka. Dengan tidak bereaksi, Anda tidak hanya melindungi kedamaian batin Anda, tetapi juga meredakan konflik sebelumnya bahwa sikap tenang ini dapat meningkat. Mengembangkan tingkat pengendalian diri ini membutuhkan latihan harian. Setiap kali Anda menghadapi tantangan besar atau kecil adalah sebuah peluang untuk memperkuat keterampilan ini. Pada awalnya, emosi Anda bisa jadi sulit. Mereka akan mencoba mengambil kendali dan mungkin Anda jatuh ke dalam pola lama. Tetapi dengan waktu, Anda akan menyadari bahwa Anda menjadi lebih sadar akan pikiran Anda dan lebih mampu mengarahkan mereka ke tempat yang tenang dan seimbang. Kendali ada di dalam dirimu. Kejadiannya selalu seperti itu. Hal-hal eksternal hanyalah itu, berada di luar diri Anda. Anda yang memutuskan bagaimana menafsirkan dan dampak apa yang akan mereka miliki terhadap hidup Anda. Dengan memutuskan sambungan dari pemicu tidak perlu dan tetap fokus pada apa yang benar-benar penting, Anda sadar bahwa Anda memiliki semua yang Anda butuhkan untuk hidup dengan damai dan bermakna, tidak peduli apa yang terjadi di sekitarmu. Kesembilan, latih pikiran dan tubuh Anda.
Melatih pikiran dan tubuh Anda adalah sebuah tindakan kekuatan pribadi. Tetap tidak berubah menghadapi tantangan dan ketegangan hidup bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja secara otomatis. Itu adalah sebuah keterampilan yang dikembangkan dengan latihan dan kesadaran. Secara biologis, kita diprogram dengan respons lawan atau lari. Reaksi otomatis yang diaktifkan ketika kami merasakan adanya ancaman. Respons ini seringkali memicu dalam situasi yang tidak mewakili bahaya nyata, seperti perselisihan kecil, mengalami kemunduran, atau kritik tak terduga. Disinilah latihan mental menjadi penting. Anda dapat mengganggu pola-pola emosional tersebut dan memilih ketenangan. Saat Anda merasakan gelombang frustrasi, kemarahan, atau kecemasan, mulailah dengan hal pertama yang harus dilakukan. Berhenti. Berhenti sebentar, sadar sebelum bereaksi. Tindakan sederhana berhenti sejenak menciptakan ruang antara stimulus dan respons Anda. Sebuah ruang di mana Anda memiliki kesempatan untuk memilih bagaimana bertindak. Kebanyakan orang bereaksi secara impulsif karena mereka tidak mengizinkan momen itu untuk berhenti sejenak. Tetapi dengan melatih pikiran Anda untuk menunggu sebentar, kamu mengambil kendali atas situasi dan kondisi batin Anda. Saat itu juga, ubahlah napasmu menjadi alatmu yang paling ampuh. Saat Anda merasa frustrasi atau kesal, pernapasan cenderung dangkal dan cepat, yang selanjutnya memicu respons lawan atau lari Anda. Mengubah pola pernapasan adalah suatu bentuk komunikasi dengan tubuhmu, mengatakan bahwa kamu tidak sedang dalam bahaya yang tidak perlu Anda tanggapi. Saat stres, tarik napas dalam-dalam melalui hidung, isi paru-paru Anda, lalu hembuskan perlahan, dan ulangi ini beberapa kali. Sambil melakukan ini, rasakan bagaimana tubuh Anda mulai rileks dan biarkan pikiran Anda tenang. Latihan sederhana ini tidak hanya memperjelas bagi Anda dan membantu menenangkan diri saat itu juga, tetapi juga melatih tubuh Anda untuk bersikaplah tenang di masa mendatang. Dalam situasi tertentu, alat ampuh lainnya adalah untuk menstabilkan diri secara fisik. Jika Anda sedang berdiri, rasakan kontak kaki Anda dengan tanah. Aku merasa seperti sedang menanam akar. Tindakan simbolis ini menghubungkan Anda dengan masa kini dan memperkuat perasaan stabilitas. Sekaligus mengakar, ingatlah bahwa Anda memegang kendali atas keadaan emosional Anda. Tanpa situasi betapapun kerasnya, lingkungan eksternal memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana perasaanmu, kecuali bahwa Anda mengizinkannya. Pengingat ini mungkin cukup untuk menonaktifkan muatan emosional dari situasi apapun. Pelatihan mental dan fisik bukan hanya tentang mengelola momen-momen stres, tetapi untuk memperkuat kemampuan Anda secara umum agar Anda tetap fokus dan berada dalam ketenangan. Setiap kali Anda mempraktikkan teknik-teknik ini, Anda memprogram ulang pikiran dan tubuh untuk merespons dengan cara yang berbeda. Anda sedang menciptakan pola baru yang memprioritaskan ketenangan, kejelasan, dan kendali. Jenis pelatihan ini tidak terkontrol dan tidak terjadi dalam semalam. Tetapi setiap kali Anda memilih secara sadar untuk berhenti sejenak dan bernapas dengan menetap, Anda mengambil langkah selanjutnya menuju menjadi seseorang yang tidak berubah. Untuk mengintegrasikan pelatihan ini ke dalam hidup Anda setiap hari, bahkan ketika tidak menghadapi ketegangan langsung, aktivitas yang menghubungkan pikiran dan tubuh seperti yoga, meditasi, atau latihan fisik memperkuat kemampuan Anda untuk tetap tenang di saat-saat sulit. Praktik-praktik ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk mengelola emosi. Semakin banyak Anda berusaha memperbaiki diri selama momen-momen ketenangan pikiran, Anda akan lebih siap untuk menghadapi tantangan ketika tantangan itu datang. Ingatlah bahwa Anda tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi di sekitar Anda, tetapi selalu Anda memiliki kendali atas respons Anda. Ini adalah prinsip utama stoikisme. Arahkan perhatian dan energi Anda ke apa yang bisa kamu kendalikan: pikiranmu, tubuh, dan tindakanmu. Setiap saat Anda memilih untuk merespons dengan tenang alih-alih bereaksi secara impulsif, Anda memperkuat karakter dan bergerak menuju versi diri sendiri yang lebih tangguh dan tenang. Melatih pikiran dan tubuh Anda bukanlah tugas yang mudah,
Tetapi ini adalah sebuah investasi sangat berharga bagi kesejahteraan Anda. Dengan setiap jeda yang Anda ambil, setiap kali bernapas dalam-dalam yang Anda lakukan, dan setiap kali Anda memilih tetap tenang, Anda membangun landasan yang kokoh untuk hidup dengan tujuan dan keseimbangan. Pelatihan ini adalah proses berkelanjutan, tetapi setiap saat waktu yang Anda curahkan untuk itu membawa Anda lebih dekat dengan kehidupan yang Anda sungguh dambakan. Kekuatan batin Anda adalah sumber daya terbesar Anda, dan tersedia untuk Anda kapanpun Anda mau mengaktifkannya. Ke-10, konfigurasikan ulang pikiran Anda. Memprogram ulang otak Anda adalah sebuah kemampuan, itu ada di tangan Anda, dan kuncinya adalah latihan terus-menerus. Setiap pikiran yang Anda miliki, setiap tindakan yang Anda ulangi, akan membentuk pikiranmu. Reaksi emosional yang Anda alami menghadapi situasi menimbulkan stres bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan. Itu adalah pola yang telah Anda pelajari seiring waktu. Kabar baiknya adalah bahwa pola apapun yang dipelajari dapat digantikan dengan yang baru dengan maksud dan melalui pengulangan. Anda dapat melatih otak Anda untuk menanggapi dengan tenang, kejelasan, dan keseimbangan, bahkan di saat-saat paling sulit. Saat Anda menghadapi tantangan, otak Anda bekerja seperti otot. Setiap kali Anda mengulangi pikiran atau perilaku, Anda memperkuat jalur saraf tersebut. Jika Anda terus-menerus bereaksi dengan frustrasi, marah, atau cemas, Anda memperkuat respons-respons tersebut dalam pikiran Anda, menjadikannya otomatis. Tetapi jika Anda memilih merespons dengan tenang dan penuh kesadaran, meskipun tidak mudah, Anda mulai membangun koneksi saraf baru. Seiring waktu, koneksi-koneksi ini menjadi lebih kuat, sehingga memudahkan ketenangan dan kejelasan menjadi jawaban otomatis Anda untuk tantangan-tantangan ini. Ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi setiap latihan kecil itu penting. Bayangkan Anda menghadapi pemicu umum seperti seseorang yang menyela Anda saat percakapan atau kritik yang tak terduga. Reaksi umum mungkin adalah merasa kesal atau bahkan tersinggung. Tapi kali ini, alih-alih membiarkan dirimu terbawa oleh emosi itu, berhenti sejenak, tarik napas dalam, dan tanyakan pada diri sendiri apakah reaksi ini sangat bermanfaat bagi Anda. Dengan secara sadar memilih untuk merespons dengan tetap tenang dan jangan terlalu menganggap serius, Anda sedang mengaktifkan jalur baru, jalur saraf yang meningkatkan ketahanan dan ketenangan. Setiap kali Anda berlatih perubahan ini, Anda mengirimkan pesan kepada otakmu. Ini penting. Dan otak Anda merespons dengan memperkuat jalur-jalur tersebut. Inilah yang dikenal sebagai neuroplastisitas, kemampuan otak untuk beradaptasi dan mengatur ulang. Itulah alasan mengapa belajar hal-hal baru bisa sulit pada awalnya, namun seiring waktu akan menjadi lebih mudah. Hal yang sama berlaku untuk jawaban Anda. Setiap momen emosional yang Anda pilih ketenangan, bukan reaksi, adalah sebagai latihan mental yang membuat jawaban itu lebih natural lain kali. Proses ini juga melibatkan menyadari pemicu yang memicu reaksi emosional Anda. Terkadang itu karena nada suara seseorang, komentar yang tak terduga, atau bahkan ekspektasi yang tidak terpenuhi. Mengidentifikasi momen-momen ini memungkinkan Anda untuk bersiaplah untuk menanggapi mereka dengan cara yang berbeda. Ini bukan tentang mencetak emosi Anda, tetapi untuk mengamatinya tanpa membiarkan mereka mengendalikanmu. Dengan melakukan itu, kamu memberi diri kesempatan untuk menyadari bahwa sebagian besar reaksi impulsif tidak diperlukan, dan seiring waktu mereka berhenti memiliki dampak yang sama. Anda akan merasakan bahwa berlatih secara teratur, respons yang tenang juga memiliki efek kumulatif pada kesejahteraan Anda secara umum. Anda tidak hanya mengurangi stres dalam jangka pendek, tetapi Anda melatih otak Anda sehingga ketenangan menjadi norma, bukan pengecualian. Situasi yang sebelumnya mengganggu Anda atau membuat Anda kehilangan kontrol mulai terasa kurang penting, membuat Anda lebih sadar dari pikiran dan emosi Anda. Apa yang memberi Anda kebebasan untuk memilih caranya, alih-alih membiarkan impuls otomatis mengendalikan Anda? Pelatihan mental ini berdampak positif di bidang lain dalam hidup Anda. Anda memperbaiki hubungan karena Anda tidak bereaksi terhadap impuls. Anda mengambil lebih banyak keputusan dengan kejelasan karena kamu tidak dikaburkan oleh emosi. Dan yang terpenting, apa yang Anda rasakan adalah Anda lebih mengendalikan diri,
karena Anda tahu bahwa kamu tidak berada di bawah kekuasaan keadaan eksternal. Dalam pengertian ini, pengendalian internal sangat mendalam, memberdayakan, dan memungkinkan Anda untuk menghadapi tantangan dengan percaya diri dan seimbang. Memprogram ulang otak Anda bukanlah sebuah tugas mustahil. Itu adalah sebuah proses. Setiap kali itu Anda memilih untuk melatih ketenangan, bahkan dalam situasi hal-hal kecil, Anda sedang bergerak menuju pikiran yang lebih tangguh dan fokus. Tidak masalah berapa kali Anda bertemu terjebak dalam pola lama. Apa yang terpenting adalah Anda terus berlatih. Dengan pada waktunya, kamu akan menyadari bahwa pola emosional tidak lagi memiliki kendali yang sama atas dirimu. Ketenangan akan mengembalikan dirimu ke keadaan alami, dan menjawab dengan jelas akan menjadi sifat kedua. Pikiranmu memiliki potensi tak terbatas untuk berubah dan beradaptasi. Melatihnya secara sadar tidak hanya membebaskan diri dari reaksi impulsif, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan terarah. Ini kekuatan untuk menyusun ulang otak Anda. Ubah tidak hanya cara berpikirmu, tetapi juga bagaimana Anda mengalami dunia. Ke-11. Hemat energi Anda. Energi Anda adalah salah satu keterampilan paling berharga yang dapat Anda kembangkan dalam hidup. Setiap kali kamu bereaksi emosinya tidak terkendali, baik karena frustrasi, kemarahan, atau kecemasan, Anda membuang sebagian energi Anda. Meskipun reaktivitas mental dan fisik tersebut mungkin terasa tak terhindarkan saat ini, tidak hanya membuatmu lelah, tetapi juga mengalihkan perhatian Anda dari apa yang sebenarnya penting. Memilih ketenangan dari reaksi adalah melindungi energi Anda dan memastikan ketersediaannya untuk tujuan lebih lanjut yang penting. Pikirkan seperti ini. Setiap hari Anda bangun dengan sejumlah energi terbatas. Energi itu adalah sumber daya paling berharga Anda, dan bagaimana Anda menggunakannya akan menentukan kualitas hidup Anda. Jika Anda memaklumi ketidaknyamanan kecil, seperti komentar buruk, sebuah kemunduran di tempat kerja, atau kritik yang terus menghantui Anda, kamu membiarkan hal-hal sepele menghabiskan sumber daya itu. Tetapi jika Anda memutuskan untuk mengabaikan reaksi-reaksi yang tidak perlu itu, Anda menemukan bahwa Anda memiliki lebih banyak energi untuk dedikasikan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Hubungan, proyek, dan tujuan pribadi Anda. Reaksi emosional tidak hanya membuat Anda lelah secara mental, secara fisik. Ketika Anda bereaksi dengan marah atau stres, tubuh Anda berada dalam kondisi siaga, melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin. Ketegangan terus-menerus tidak hanya melelahkan energi Anda, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan jangka panjang Anda. Di sisi lain, ketika Anda memilih untuk tetap tenang, Anda sedang mengirimkan sinyal ke tubuh Anda bahwa tidak ada bahaya, sehingga meredakan keadaan ini. Ketenangan menghemat energi Anda dan memungkinkan Anda untuk berpikir lebih jernih. Tetap tenang bukan berarti mengabaikan emosi atau menekan apa yang Anda rasakan. Artinya, secara sadar memilih cara menanggapi situasi yang Anda hadapi. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang biasanya akan membuatmu kesal, bukan sebaliknya bereaksi segera, berhenti sebentar. Tanyakan pada diri sendiri, apakah reaksi itu benar-benar sepadan? Sebagian besar waktu, Anda akan menemukan bahwa itu bukan. Saat Anda melepaskan kebutuhan untuk bereaksi secara impulsif, Anda tidak hanya menyimpan energi Anda, tetapi Anda juga tetap memegang kendali atas keadaan emosional Anda. Energi yang Anda hemat dengan menghindari reaksi yang tidak perlu dapat dialihkan ke hal-hal yang jauh lebih produktif. Bayangkan seberapa banyak yang bisa Anda capai jika setiap kali Anda memilih untuk tidak terjebak dalam perdebatan tidak berguna atau pikiran negatif, Anda menggunakan energi untuk mengerjakan sesuatu yang Anda sukai, tindakan yang ditunda, atau sekadar menikmati momen. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup Anda, tetapi juga memberi Anda perasaan tujuan dan kendali. Untuk menghemat energi Anda, hal ini juga memiliki dampak yang mendalam pada hubungan Anda. Saat Anda bereaksi bertindak impulsif di depan orang lain, seringkali Anda mengatakan atau melakukan hal-hal yang kemudian Anda sesali. Tetapi ketika Anda memilih ketenangan, Anda membiarkan interaksi Anda menjadi lebih reflektif, empatik, dan konstruktif. Orang-orang di sekitar Anda akan memperhatikan perbedaan ini, dan ini akan memperkuat ikatan Anda, baik dalam kehidupan pribadi atau profesional.
Hubungan yang paling signifikan adalah yang dibangun dari sebuah tempat keseimbangan, dan semuanya dimulai dengan kemampuan Anda untuk mempertahankan tenang. Selain itu, pendekatan ini meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan hidup. Akan selalu ada kesulitan, tetapi jika Anda sudah menghabiskan seluruh energimu untuk bereaksi terhadap hal-hal kecil, Anda akan memiliki sumber daya yang lebih sedikit tersedia untuk menangani apa yang sebenarnya penting. Untuk menghemat energi Anda lebih siap untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan dari sudut pandang kejelasan. Ini tidak hanya membuat Anda lebih efisien, tetapi juga mengurangi stres yang terkait dengan mengatasi situasi kompleks. Mempraktikkan prinsip ini membutuhkan kesadaran diri. Masing-masing setiap kali Anda menghadapi pemicu, baik besar maupun kecil, Anda memiliki kesempatan untuk memilih. Anda dapat bereaksi dan curahkan energimu pada sesuatu yang mungkin tidak akan berpengaruh dalam jangka panjang, atau Anda bisa melepaskannya dan alihkan energi itu ke hal lain. Kebiasaan ini menjadi penting seiring waktu. Itu menjadi gaya hidup, dan Anda menyadari bahwa energi Anda sedang digunakan dengan cara yang jauh lebih efektif. Tetap tenang bukan tanda kelemahan. Itu adalah demonstrasi kekuatan internal. Untuk hemat energimu dan fokuskan pada apa yang benar-benar penting bukanlah sekadar meningkatkan hidup, tetapi Anda juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. 12. Mengadopsi pola pikir berkembang terus-menerus. Mengadopsi pola pikir berkembang terus-menerus berarti pemahaman bahwa setiap hari, setiap situasi, dan setiap tantangan adalah peluang untuk berevolusi. Ini bukan tentang mencapai kesempurnaan yang tak terjangkau, namun berkomitmen pada proses perbaikan konstan, terlepas dari keadaan apapun. Ketika kamu bertingkah seolah tidak ada yang mengganggumu, itu bukan karena kamu tidak peka atau acuh tak acuh, tetapi karena Anda menyadari bahwa momen-momen sulit adalah bagian dari perjalanan menuju versi diri Anda yang lebih baik. Setiap rintangan adalah sebuah pelajaran terselubung, sebuah kesempatan untuk mendorong batasanmu dan temukan apa yang mampu kamu lakukan. Keluar dari zona nyaman adalah langkah pertama menuju pertumbuhan. Sangat mudah untuk tetap berada di zona nyaman yang nyaman, tapi disitulah peningkatan akan stagnan. Ketika Anda membiarkan diri Anda terpapar pada situasi yang baru atau menantang, Anda mengaktifkan potensi terpendam. Ini tidak selalu mudah. Akan ada saat-saat keraguan, ketidaknyamanan, bahkan kegagalan. Tetapi momen-momen itu bukanlah kekalahan. Mereka adalah ujian yang diperlukan untuk terus maju. Setiap kali Anda menghadapi sesuatu yang sepertinya lebih besar dari yang Anda bayangkan, itu adalah kesempatan untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu mampu beradaptasi, belajar, dan mengatasinya. Kegagalan dalam konteks ini bukanlah akhir segalanya. Itu tidak lain hanyalah bagian penting dari proses. Setiap kesalahan yang dibuat, setiap terjatuh, adalah pelajaran berharga jika Anda mengadopsi pola pikir untuk melihatnya. Anda melihat kegagalan sebagai langkah menuju kesuksesan. Alih-alih takut pada mereka, Anda menghadapi kesalahan dengan rasa ingin tahu. Apa yang bisa saya pelajari dari ini? Inilah cara Anda mengubah kemunduran menjadi langkah-langkah yang membangkitkan semangat. Dalam setiap tantangan yang Anda atasi, Anda tidak hanya bergerak maju, tetapi Anda juga menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Dalam stoikisme, pendekatan ini menghadapi tantangan dan kegagalan adalah hal yang mendasar. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kamu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitarmu, tetapi Anda yang mengontrol bagaimana Anda memilih bereaksi. Alih-alih melihat masalah sebagai hambatan, Anda melihatnya sebagai kesempatan untuk berlatih ketahanan, kesabaran, atau kreativitas. Perubahan perspektif ini membebaskanmu dari beban frustrasi dan memungkinkan Anda untuk melangkah maju dengan tekad. Tidak masalah seberapa sulit situasinya, selalu ada sesuatu yang bisa Anda lakukan untuk bertumbuh. Setiap tantangan yang Anda hadapi adalah sebuah undangan untuk menemukan jati diri Anda yang sebenarnya potensi. Seringkali kita tidak tahu apa yang mampu kita lakukan sampai kita mendapati diri kita berada dalam situasi yang memaksa kita untuk melampaui apa yang kami percaya itu mungkin. Pada saat-saat tekanan, ketika hidup tampak paling menuntut, karakter yang paling kuat ditempa.
Tetapi untuk mencapai level itu, Anda harus rela gagal, merasa tidak nyaman, dan mencoba lagi dan lagi. Dalam ketekunan itulah pertumbuhan terletak. Kunci untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ini adalah tetap fokus pada proses, bukan pada hasil. Jika Anda terobsesi dengan mencapai tujuan tertentu, Anda bisa mudah patah semangat karena kemunduran. Tetapi jika Anda fokus pada apa yang Anda pelajari dan bagaimana Anda meningkatkan diri setiap hari, maka setiap langkah, sekecil apapun, menjadi kesuksesan dengan sendirinya. Pertumbuhan bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Itu adalah hasil dari suatu usaha konstan yang terakumulasi selama waktu. Mempraktikkan pola pikir ini juga membantu Anda menangani kritik dan komentar negatif. Alih-alih menganggapnya sebagai serangan pribadi, Anda bisa melihat mereka sebagai umpan balik yang dapat memotivasi Anda untuk memperbaiki diri. Tidak semua kritik akan berguna, tetapi mereka yang mampu menjadi alat yang ampuh untuk pembangunan. Alih-alih perlawanan, gunakan mereka sebagai cara untuk melanjutkan tumbuh. Dengan mengadopsi pola pikir pertumbuhan berkelanjutan, Anda tidak hanya mengubah diri sendiri, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitarmu. Ketika orang lain melihat tekad Anda untuk menghadapi tantangan, kesediaan Anda untuk belajar dari kesalahan, dan kemampuan Anda untuk mempertahankan ketenangan di bawah tekanan, mereka termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Anda menjadi contoh nyata dari apa artinya terus berkembang. Pertumbuhan adalah sebuah perjalanan tanpa akhir, dan itulah yang membuatnya menyenangkan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar sesuatu, meningkatkan kemampuan dalam sesuatu, untuk menjadi lebih baik. Tidak ada batasan untuk apa yang dapat Anda capai jika Anda menerapkan pola pikir ini. Selalu ingat bahwa bukan di mana kamu berada sekarang yang penting, tetapi kemana Anda akan pergi. Dan selama Anda terus berusaha melampaui batas kemampuanmu dan menghadapi setiap tantangan dengan tekad, Anda akan membangun kehidupan yang penuh tujuan dan arti. Ke-13, rayakan pencapaian Anda. Merayakan pencapaian Anda adalah tindakan penting perawatan diri dan motivasi. Sering kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, sampai pada titik di mana kita lupa untuk berhenti dan menyadari seberapa jauh kita telah melangkah. Setiap langkah yang Anda ambil ke depan, sekecil apapun kelihatannya, adalah kemenangan yang patut dihargai. Kebiasaan ini tidak hanya mengakui dan memperkuat kepercayaan diri Anda, tetapi juga mengingatkan Anda bahwa Anda sedang membuat kemajuan, meskipun ketika jalan terasa menanjak. Hidup bukan hanya tentang meraih prestasi besar, tetapi juga untuk menghargai dan menilai setiap kemenangan kecil yang membawamu lebih dekat ke tujuan Anda. Saat Anda merenungkan pencapaian Anda memperkuat dalam pikiran Anda gagasan bahwa kamu mampu, bahwa kamu bisa mengatasi tantangan, dan bahwa setiap usaha berharga. Pengakuan ini memiliki imbalannya. Tidak harus megah atau terbuka untuk umum. Ini bisa sesederhana mengambil hening sejenak untuk mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan komitmen Anda. Tindakan ini memperkuat hubungan Anda dengan diri sendiri, mengingatkan bahwa pekerjaan yang Anda lakukan, bahkan di hari-hari biasa yang lebih sulit, memiliki dampak positif. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kemajuan bukanlah jalan lurus, melainkan sebuah proses pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa seperti semuanya menentangmu, tapi jika melihat ke belakang, Anda akan menyadari bahwa Anda telah mengatasi tantangan serupa sebelumnya. Setiap kali kamu menghadapi suatu rintangan dan memutuskan untuk tidak menyerah, kamu mengambil langkah ke depannya. Rayakan momen-momen itu. Ini bukan tindakan kesombongan, tetapi bersyukurlah pada diri sendiri atas ketahanan dan tekad. Mudah meremehkan pencapaianmu ketika kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, atau ketika kamu hanya fokus pada tujuan-tujuan terbesar. Namun perbandingan itu adalah jebakan yang dapat merampas kepuasan dari apa yang telah Anda berhasil capai. Alih-alih melihat keluar sana, fokuslah pada jalanmu sendiri. Renungkan kembali di mana Anda berada beberapa waktu lalu, setahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, atau bahkan minggu ini, dan akui semua yang telah kamu capai sejak saat itu. Setiap hal kecil, setiap kemenangan, menceritakan kisahnya, dan setiap bagiannya membawa Anda lebih dekat menjadi orang yang ingin kamu wujudkan.
Merayakan pencapaian Anda tidak hanya memotivasi Anda, tetapi juga memberi Anda kejelasan tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Setelah merenungkan hal-hal yang telah Anda lakukan dengan baik, Anda dapat mengidentifikasi strategi dan kebiasaan yang telah membawa Anda menuju kesuksesan dan mereplikasi proses ini di masa depan. Ini memungkinkan Anda untuk bergerak maju dengan penuh tujuan dan membangun berdasarkan kekuatan Anda, alih-alih berfokus pada kelemahan. Merayakan adalah bentuk pembelajaran konstan yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dengan percaya diri. Saat kamu menghadapi masa-masa sulit, prestasi masa lalu dapat menjadi bahan bakar apa yang Anda butuhkan untuk melangkah maju. Ingatkan dirimu tentang apa yang telah kamu lampaui, apa yang telah Anda bangun, dan keterampilan yang telah Anda kembangkan. Ini memberi Anda kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Ini adalah pengingat bahwa meskipun jalannya mungkin penuh tantangan, kamu memiliki kekuatan di dalam dirimu. Setiap pencapaian, sekecil apapun, adalah bukti dari kemampuan Anda untuk tumbuh, beradaptasi, dan mengatasi. Praktik rutin merenungkan pencapaian Anda juga membantu Anda tetap fokus pada apa yang positif. Hidup penuh dengan tantangan dan kemunduran, tetapi ketika Anda memilih fokus pada kemenangan besar atau kecil, Anda sedang melatih pikiran untuk mencari peluang alih-alih hambatan. Perspektif ini tidak hanya meningkatkan kondisi emosional Anda, tetapi juga membuat Anda lebih tangguh dan proaktif terhadap kesulitan. Ingatlah bahwa Anda tidak perlu persetujuan orang lain untuk merayakan prestasi Anda. Ini adalah tindakan pribadi, momen antara Anda dan upaya Anda, antara tujuan dan jalan yang Anda tempuh. Luangkan waktu untuk berterima kasih pada diri sendiri atas segala sesuatu yang kamu lakukan. Setiap hari Anda bangkit, untuk setiap kesempatan saat Anda memilih untuk melangkah maju. Menyampaikan rasa terima kasih ini kepada diri sendiri merupakan tindakan mencintai diri sendiri. Hal itu memperkuat semangatmu dan memotivasimu untuk terus maju. Rayakan pencapaianmu, bukan sebagai ujung jalan, tetapi sebagai tonggak sejarah dalam perjalanan berkelanjutan pertumbuhan. Akui kemajuan Anda dan memanfaatkannya sebagai bahan bakar untuk apa yang akan datang. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, yang terpenting adalah Anda telah mengambil langkah. Anda memberinya dorongan maju. Itulah esensi kemajuan. Ke-14, kelilingi dirimu dengan komunitas pendukung. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mengangkat semangatmu, berbagi nilai-nilai, dan menginspirasi Anda untuk menjadi lebih baik setiap hari. Memiliki komunitas pendukung bukan sekadar kemewahan. Ini adalah kebutuhan bagi menjaga keseimbanganmu. Kita hidup di dunia yang penuh dengan gangguan dan tantangan, dan menghadapinya sendirian bisa melelahkan. Tetapi ketika kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang memiliki pola pikir serupa, visi, dan tujuan yang sama dengan Anda menemukan kekuatan, motivasi, dan pengingat terus-menerus bahwa Anda tidak sendirian di jalan ini. Sebuah komunitas penopang bertindak seperti cermin yang memantulkan hal terbaik tentang dirimu. Orang-orang yang menyemangati Anda saat Anda hampir menyerah, yang mengingatkanmu pada kemampuan saat kamu meragukan diri sendiri, berada di sekitar mentor, teman, atau kolega yang memahami aspirasi Anda dan menghargai usaha Anda bisa membuat perbedaan di saat-saat tersulit. Kehadiran mereka menginspirasi Anda untuk terus maju meskipun jalannya menjadi sulit. Bukan karena mereka berjalan melewatinya untukmu, tetapi karena mereka berjalan bersamamu, berbagi beban kesulitan dan merayakan setiap kemenangan bersamamu. Koneksi dengan komunitas yang kuat tidak hanya membantu Anda tetap termotivasi, tetapi juga menawarkan Anda perspektif berharga. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, visi kita terlalu fokus pada kesulitan, membuat kita kehilangan pandangan akan solusi. Orang-orang di lingkungan dukungan Anda dapat membantu Anda melihat berbagai hal dari sudut pandang yang berbeda, yang berkontribusi ide dan strategi yang mungkin tidak Anda pertimbangkan sendiri. Pengalaman mereka dan kebijaksanaan dipadukan dengan usaha Anda, menciptakan sinergi yang membawa Anda lebih jauh dari apa yang bisa Anda capai sendiri. Penting untuk memilih dengan cermat orang-orang yang Anda putuskan untuk bersama. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan Anda dan yang pada saat yang sama menantang diri mereka sendiri.
Membangun komunitas yang suportif bukan hanya tentang orang-orang yang selalu setuju denganmu, tapi orang-orang yang mendorongmu untuk menjadi lebih baik. Hubungan-hubungan ini menawarkan Anda sebuah keseimbangan sempurna antara pemahaman dan tantangan, antara dukungan dan dorongan. Mereka menyediakan ruang untuk mengekspresikan diri dan untuk, pada saat yang sama, menginspirasi Anda untuk keluar dari zona nyaman. Saat Anda menghadapi masa-masa sulit, komunitas Anda dapat menjadi tempat yang Anda tuju untuk mengisi ulang energimu. Alih-alih mengisolasi diri, Anda akan belajar bahwa berbagi kesulitan Anda bukan tanda kelemahan, tetapi Anda menemukan kekuatan dengan membuka diri kepada orang lain. Anda mendapatkan dukungan emosional, solusi praktis, dan seringkali pengingat bahwa Anda tidak sendirian. Ini bukan hanya membantu mengatasi kesulitan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan orang-orang yang berbagi perjalanan denganmu. Selain itu, menjadi bagian dari sebuah komunitas bukan hanya tentang menerima dukungan, tetapi juga menawarkannya. Ketika Anda membantu orang lain untuk mengatasi tantangan mereka sendiri, Anda tidak hanya memperkuat hubungan Anda dengan mereka, tetapi juga menemukan perasaan tujuan dan kepuasan dalam memberi. Memberi dan menerima menjadi siklus berkelanjutan yang memperkaya Anda dan orang lain yang mengelilingi Anda. Timbal balik inilah yang membuat sebuah komunitas benar-benar kuat. Teknologi yang canggih juga telah membuat menemukan dan terhubung dengan komunitas pendukung menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Grup online, forum, jejaring sosial, dan pertemuan virtual bisa menjadi cara yang sangat baik untuk menemukan orang dengan minat dan nilai yang serupa, meskipun mereka tidak berada dekat secara fisik dengan Anda. Kuncinya adalah secara aktif mencari koneksi tersebut dan menjalinnya dengan cara otentik dan signifikan. Hubungan terkuat tidak dibangun dalam semalam, namun dengan waktu dan usaha, mereka bisa menjadi sumber yang sangat berharga dari kekuatan dan motivasi. Ingatlah bahwa Anda bukan dirancang untuk menghadapi hidup sendirian. Kelilingi dirimu dengan komunitas yang suportif tidak hanya memperkuat tekad, tetapi juga membuat perjalanan menjadi lebih bermakna dan memuaskan. Dengan sengaja, pilih setiap orang yang menambahkan ke dalam kehidupan, yang menginspirasi, dan yang menyertai Anda. Ini adalah pengingat bahwa kita bersama-sama lebih kuat. Kembangkan hubungan itu, berikan dukungan dengan murah hati, dan Anda akan menemukan bahwa dalam kekuatan kolektif yang dapat Anda temukan di komunitas yang bersatu, pada akhirnya Anda tidak hanya akan melangkah lebih jauh, tetapi juga akan lebih menikmati perjalanan. Sebelum Anda mengucapkan selamat tinggal, aku ingin kau mengingat bahwa setiap hari Anda memiliki kesempatan untuk memilih ingin menjadi siapa. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk meninggalkan komentar dengan frasa, "Hari ini saya memilih untuk menjadi versi stoik terbaik dari diriku." Lakukan ini sebagai komitmen pada diri sendiri. Satu langkah lebih maju menuju ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan yang layak kamu kembangkan. Saya menantikan untuk membaca komentar Anda dan melihat bagaimana masing-masing dari kita terus bertumbuh dalam jalan tabah ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.